Ini udah mulai record kan. Nah, pertama-tama kan teman-teman kan kita telah diskusi kemarin kan kita telah diskusi tentang menentukan topik yang menarik untuk kita diskusikan untuk pertemuan ini kan saat ini. Nah, selanjutnya nanti kita pada diskusi ini kita mendiskusikan solusi apa yang dapat kita terapkan. Nah, dari yang kita pelajari dari dosen-dosen kita kan. Itu terbagi dari detail your solution katanya kan, detail dari kesimpulan itu ataupun jawabannya itu bagaimana kita mendekomposisikan topik yang tadi, masalah yang tadi, baru kita buat abstraknya, baru kita ensure the solution with the work as expected katanya kan. Kita ensure apanya kesimpulannya dari masalah ini kan. Nah, katanya di sini tiap anggota ataupun tiap kita harus wajib hadir katanya kan, terus convise as the solution is sound and compelling katanya, terus kita harus saling tukar pendapat tentang solusi yang kita dapat katanya kan. Udah itu aja sih. Ada yang bisa buat PPT sini yang biasa gitu, yang kalau buat PPT senang dia kayak gitu. Kita lupa open cam ya. Nah, kita open cam ya. Oke. Lupa pula ya open cam. Ada sini yang bisa buat PPT-nya gitu, biar di share screen gitu. Aku nggak pandai buat PPT, seriusnya itulah. Ya aku nggak pandai. Nggak pandai buat PPT. Biasanya kawanku terus kusuruh apa bikinnya. Iya, pas PRPL pun temanku juga aku suruh. Ada kalian yang jago, kan ada tugas kalian ya PRPL ya, yang di 3 TI ya, sama TK ya. Iya teh. Iya, Ya itu kan? kelompok. Tugas kelompok kan. Ada yang di antara kalian yang buat PPT-nya di kelompok kalian? Enggak, temanku. Temannya. Jadi siapa yang buat PPT-nya? Enggak ada kalian yang bisa. Gimana nih ya? Aku juga agak kurang dalam mendesain atau menyesuaikan warna atau bentuk gitu. Makanya kurang suka aku Gini. di PPT. Yang punya tema PPT yang banyak yang siapa? Biar langsung cepat kita nggak usah, kalau misalnya ini tidak memungkinkan siap untuk apa kan, kalian kan pasti ada submitan juga kan, kami kayaknya ada submitan tapi enggak sekarang ya kan. Iya telek sekarang teh itu PSW itu enggak kan. PSW Besok seriusnya. Oh besok tapi kalau enggak besok atau hari Sabtu kayaknya Sabtu. ya, Sabtunya kayaknya. soalnya kita masih caset, kita BSW baru masuk JavaScript kita, orang ini udah proyek. Nah selanjutnya kan berarti kita aku coba dulu buat PPT ya. Aku karena nggak ada temku PPT, baru Microsoft ini pun yang ku cracknya ini, makanya nggak bisa open data. Nih nggak ada apanya temnya. Entar tanya dulu adikku. Ya udah aku aja yang buat PPT. Tapi bahannya nanti saling bantu ya. Siapa tadi? Winnie. Oh ya si Winnie tadi ya. Oke. Berarti yang Tapi share nanti bahannya saling bantu. ya. Berarti yang share screen kau aja ya. Kenapa? Apa? Biar bisa kita nambahin kayak gitu kan, kau sambil ngetik kayak gitu. Sambil sambil kami tambahin kayak gitu. Atau gimana?
kalian yang apa biar aku langsung ini. Oh, tapi boleh juga nanti kalau misalnya ada yang salah kalian ingatin gitu ya. Hmm. Tolong ini. Aku belum bisa share screen. Oh, bentar. Kalau dari aku kan, topikku itu apa ya, Mas, tentang pengaruh PJJ pada perolehan nilai mahasiswa tingkat 1 ITDL. Kalau aku itu. Kalau kalian gimana? Soalnya kalau memungkinkan kita Kalau aku Kalau nanti ini isi PTT-nya ini apa aja isi PTT-nya? isi PPT-nya PPT-nya. PPT-nya kan. Nah, isinya itu nanti ada gini. Ada bentar ya, mana tadi? Ada itu detail solution katanya. Baru kita mendekomposisikan topik kita itu, baru kita buat abstraknya, baru kita buat apanya, algoritmnya kayak gitu. Baru kita buat yang kayak ukrim itulah. Kita buat lagi apa tadi namanya itu? Lupa aku. Satu lagi yang apa? Oh, yang kemarin patternnya. Entar. Kemarin kan aku udah tanya sama ibu yang waktu kita Zoom. Ya. Aku nanya sama ibu, Bu, kalau misalnya dalam pembuatan PPT perlu perlu nggak di apa namanya recording, aku bilang kayak gitu. Makanya kata ibu itu nggak usah di record waktu buat PPT-nya. Gimana? Ya. Aku nanti kan kepanjangan jadinya video kita kalau kita buat ini. Ya udah nggak, ya udahlah. Kalau misalnya kayak gitu nggak apa-apa lah. Berarti kita catat aja poin-poin penting yang kita diskusikan ini, itu aja lah. Kalau Iya. gitu ya, nggak apa-apa. Tadi Nanti kalau pas kita presentasi aja. oke, topik ya. Kalau dari aku itu pengaruh sistem PJJ pada perolehan nilai mahasiswa tingkat 1 ITDL. Kalau dari kalian apa? Kalau aku kendala-kendalanya yang kuapai, Itu masalah yang kuapai itu. nanti kan memang kan topik ini kan berawal dari apanya, kendala-kendala gitu. Kalau kau apa kendala? Kalau aku kan, kalau mau mati lampu gitu, misalnya kan, Oh, mati lampu kita, mau juga jaringan jadi down gitu. Itulah yang pernah aku alami. Baru baterai laptop juga kan jadi apa? Jadi HP lah kita gitu. berarti pengaruh jaringan dan device ya. Mm-mm. Ini bukannya yang udah kita bahas malam, Apa? Ya kita bahas malam. yang tentang kendala. Kan kalau kita membuat topik kan kayak yang kita buat makalah-makalah gitu misalnya. Kayak buat makalah atau karya tulis kan topik itu kan diambil kan dari apanya? Dari abstrakian kan. Terus abstrak itu kita olah, kita buat mind mapping. Nah, pas kita buat mind mapping kan ada pola-polanya. Dari pola itu kita susun makanya jadi judul dia. Makanya judul itu kan awal mulanya kan dari apa kiannya? Dari kendala itu, dari problem yang di satu-satu kan kayak gitu.
Atau gimana? Ada pendapat lain? Kayaknya kalau misalnya aku salah kayak gitu kan. Pokoknya kan kita yang pertama itu kan diskusi dan kita tentukan apa interesting topik katanya, topik yang menarik untuk kita bahas kayak gitu. Dari yang lain ada ide, ada apa? Kayak gitu yang kayak kami bilang tadi. Kalau aku kan pengaruh pada perolehan nilai. Kalau Laksamana katanya pengaruh jaringan pada apa? Pengaruh jaringan dan device saat mengikuti PJJ. Kalau dari kalian apa? Bebas sih entah apa. Kalau aku ya kayak yang cuaca kan gitu, kayak yang semalam. Kan di bulan-bulan ini kan memang agak aneh cuaca kan. Mungkin nggak cuma di tempatku ya kan. Kalau dari aku ini masalah time management sih. Ini time manajemennya untuk pengerjaan tugas atau apa? Belajar mandiri gitu? Kalau bisa dua itu kerjain tugas sama belajar, tapi lebih fokus ke kerjaan tugas aja sih. Ya, yang kalau menurutmu Pita? Kalau menurutku kan tentang kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dalam PJJ itu. Contohnya kan siswa itu kesulitan konsentrasi dalam belajar itu di rumah. Itu mengeluhkan banyaknya penugasan soal dari guru, banyaknya soal penugasan dari dosen. Itu terus mahasiswa itu membuat peningkatan rasa stres dan jenuh akibat berkelanjutan berpotensi itu dalam menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi mahasiswa gitu. Oh, berarti intinya itu PJJ ini bisa mengakibatkan mahasiswa stres gitu ya dalam dalam ranah kalau tugasnya berlebihan gitu ya. Iya. Ya, Bisa jadi karena kan Luar. Udah kalian buatnya hotspotnya. Jadi kan yang mau kutanya itu, nanti yang setiap yang kita sebut-sebutkan tadi, yang topik-topik menarik itu nanti yang di kayak mana ya bahasanya ya, kayak diturunkan lah gitu, iya. Ya bisa. Atau kita pilih lagi satu. Kan gini loh, kan kita kan ini kan ada 5 ya kan, ada 5 ide topik kan. Nah dari 5 ini nanti kita simpulkan aja satu topik apa kita main topik kita kan. Nah kan misalnya gini, kalau kita misalnya nyimpulkannya kayak pengaruh PJJ, pengaruh sistem pembelajaran jarak jauh atau daring terhadap perolehan nilai misalnya. Nah dari perolehan nilai ini kan, kenapa misalnya pada saat nilainya buruk, kita kan kayak pakai algoritma nanti kan. Kalau nilai buruk, if misalnya nilainya buruk gitu kan. Nah apa aja yang mengakibatkan input apa aja yang mengakibatkan outputnya apa gitu kan. Nah kalau pada kendala dia pas nilainya tetap bagus, walaupun dia PJJ gitu kan. Nah, kenapa tak bagus? Mungkin karena kau bilang misalnya time managementnya dia mengatur time management gitu kan. Ataupun kalau misalnya dia yang bagian tadi ya, yang buruk ya. Kenapa dia buruk? Misalnya kan, kenapa nilainya buruk? Mungkin karena kayak dibilang si Anissa. Anissa atau si Pita katanya kan. Ya Pita tadi kan. Nah, ini karena pengaruh jumlah tugas. Jadi waktu UTS nilainya nggak maksimal. Jadi kan UTS kan lebih besar nih bobot nilainya 30% kan sampai 35. Nah, pas tugas itu dia cuma sekadar mengerjakan tugas. Jadi dia nggak mendalami apa isi materinya gitu, kondisi materinya. Nah, jadi dia tidak kooperatif
pada tugas maupun sekalian dengan UTS-nya. Jadi dia kayak memihak sebelah. Aku ngerjain tugas aja lah katanya. Padahal kan kesimpulannya kan bobot tugas kan lebih kecil daripada bobot UTS, seperti itu sih. Kalau dari aku gitu. Kalau dari kalian? Berarti kan kita udah apa kan? Kita udah diskusi tentang apa topik yang menarik. Nah, sekarang kita tentuin apa topik apa yang menarik kayak gitu. Kita nentuinnya kayak gini aja ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya ada satu topik ini bisa dicabang-cabangkan ke topik-topik lain, ya udah topik kita apain. Tapi kita perbaiki kata-katanya, diksinya atau pemilihan katanya kayak gitu. Ya udah kita musyawarahkan aja tuh, langsung kita voting aja. Kayaknya kita diskusikan aja dulu ya. Kalau dari Iya. yang pertama itu dari punyanya si Pita, pengaruh jumlah tugas pada terhadap kondisi mental gitu kan. Kondisi mental mahasiswa. Ini mahasiswa keseluruhan mahasiswa gitu ya? Iya, keseluruhan mahasiswa. Bisa sih. Nanti ada yang mau aku bilang. Baru kalau dari selanjutnya dari si Weni, pokoknya tentang time management lah. Time management antara tugas dan belajar mandiri pada saat PJJ. Baru Anissa Gultom tadi apa ya, pada kendala cuaca ya pada PJJ. Yang baru dari Sila Samana katanya pengaruh jaringan dan device dan apa dan sistem device. Kalau dari aku sih pengaruh PJJ itu sendiri terhadap perolehan nilai dari mahasiswa tingkat 1 ITDL. Ada yang mau ngasih pendapat tentang topik yang dipilihnya kayak gitu. Kayak misalnya kan topik ini aja, ini bisa kaitkan ke sini kayak gitu. Kayaknya topik kau lah, Sel. Karena kan kayak bisa mencakup juga sih ke semuanya. Saku. Iya. Iya kan? Kayak tadi kan karena si pengaruh buruknya karena kata si Laksamana tadi, pengaruh karena mati lampu atau jaringan. Terus si Anissa juga karena cuaca buruk. Terus karena nilainya baik, tadi kayak kau bilang juga kan karena time managementnya bagus. Terus kalau kata si Pita, dia bisa stres gitu. Sebenarnya kalau dia itu bisa mengatur time managementnya itu nggak akan terjadi mungkin ya. Ya enggak? Itu saran dari aku. Nah. Ya, aku pun saranku dari punya Bang Marcel ini. 10 menit lagi nih. Ntar ya aku stop recording. Nanti kita lanjut di apa ya? Kita buat Zoom baru lagi ya. Ini aku stop recording aja.